Oke, Bung dan Nona sekalian, saya Fakru Zikri Ali. Sekarang saya berada di rumahnya Aditya Yudhistira alias Ciloy. Baiklah, saya berada di sini rencana untuk berdiskusi dengan Ciloy. Ciloy ini mempunyai buku sangat banyak dapat dilihat. Yang pertama Sejarah Pemikiran Modern, selanjutnya History of China. Ini buku para sufi. Ciloy ini sangat alim, rajin sholat kayaknya. Selanjutnya ada Sejarah Dunia. Ini kartu garansi pembelian dari Berdikari Book. Sangat royal, Bung, untuk seorang pembaca. Selanjutnya, Ciloy suka membaca koran kayak bapak gua. Gak cocok deh teman gua, ketuaan. Baiklah, intinya saya rencananya mau berdiskusi dengan Bung Ciloy dan temannya membahas tentang bukunya Suhogi yang dengan judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Ini judulnya kayak orang mau nunggu angkot nih. Baiklah, mari kita panggilkan saja nanti Bung Ciloy dan temannya untuk berdiskusi mengenai buku ini dalam bentuk tinjauan historiografi. 2,000 years later. Oke, Bung dan Nona sekalian, mari kita diskusikan buku Suhogi ini bersama kedua orang ini. Ini mereka. Bung Ciloy, boleh perkenalkan dirinya? Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aditya Yudhistira atau biasa dipanggil Ciloy. Dan kebetulan lagi ada teman saya di rumah. Perkenalkan, nama saya Media Manza, biasanya dipanggil Ami. Menurut tinjauan historiografi kita mulai dari latar belakang penulis dulu kali ya. Kayak Suhogi ini seorang mahasiswa atau alumni ya, lebih tepatnya alumni sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dia juga salah satu tokoh kunci dalam pergerakan di angkatan 66 untuk menurunkan Soekarno atau Orde Lama. Terus Suhogi ini salah satu Bentar Bung. Boleh dibilang Suhogi ini pendukungnya dari Soeharto dong? Oh, belum tentu, karena kalau bisa dilihat dari ikatan budayanya itu dia lahir dari lingkungan sekitar yang bisa dibilang orang-orang yang kurang sejahtera atau orang miskin gitu. Makanya kenapa dia mempunyai panggilan jiwa untuk bisa hidup dalam sosialis ya, tanda kutip ya mungkin. Dan dia juga seorang yang menghargai kemanusiaan tentunya. Dalam Hezjes atau jiwa zaman Suhogi ini, pada tahun-tahun dia menjadi mahasiswa itu mungkin ya terpengaruh dalam postmodernisme itu di tahun 60-an. Dan ada salah satu gerakan Frankfurt yang dilandasi oleh aliran filsafat teori kritis ya. Jadi kayak di periode itu para mahasiswa atau kaum intelektual itu mengkritisi keadaan di sekitar gitu, atau yang menyangkut hak atau halayak orang ramai gitu, atau masyarakat. Terus kayak motif dari penulis tentu saja dia berangkat dari ketidakberesan ya mungkin, atau permasalahan di masa pemerintahan Orde Lama khususnya. Di dalam buku ini pun banyak menceritakan tentang peristiwa orang-orang kiri ya. Karena pada masa itu orang-orang kiri juga mendominasi dalam ideologi di Indonesia. Bentar Bung,
Bisa dipertegas, orang-orang kirinya ini orang yang mau nunggu angkot atau orang apa nih, Bung? Kurang paham, masih ambigu dalam judulnya, Bung. Saya sebagai orang awam, Bung. Jadi orang kiri itu bukan orang yang menunggu angkot sih lebih tepatnya. Jadi itu salah satu pelabelan atau nama orang-orang yang berideologi sosialis atau komunis atau orang-orang yang progresif lebih tepatnya gitu. Secara garis besar, buku orang-orang di persimpangan kiri jalan ini membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang dimana dalangnya ada beberapa tokoh seperti Darsono, Semaun, Alimin, dan juga Amir Sarifuddin, dan yang tokoh-tokoh lainnya. Pemberontakan Madiun ini bisa dikatakan adalah pemberontakan yang disebabkan oleh perbedaan ideologi antara pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu dan dengan kemauan orang-orang yang berada di, bisa dikatakan yang berada di kiri jalan tersebut. Bukan yang angkut kan? Bukan. Jadi di sini juga pertarungan ideologi yang seperti yang dikatakan oleh Bung Ciloy tadi, pertarungan ideologi yang disebabkan oleh 3 ideologi besar itu, salah satunya adalah komunis, dan kebetulan yang dibahas di buku tersebut adalah tentang pemberontakan yang dilakukan oleh ideologi orang-orang yang berideologi komunis. Buku tersebut adalah karangan Sogi sendiri, yang kita ketahui selama ini bahwa Sogi adalah seorang aktivis, dan kita akan menemukan hal yang berbeda ketika membaca buku tersebut. Kita akan menemukan Sogi di perspektif yang berbeda, yaitu sebagai seorang ilmuwan, lebih tepatnya seorang sejarawan. Dan buku ini disertai dengan sumber-sumber yang sangat akurat menurut saya. Kenapa demikian? Karena Sogi langsung terbang ke Cornell University untuk mencari sumber-sumber dan langsung berkonsultasi dengan Benedict Anderson. Dan untuk dalam nasional sendiri dia juga mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat langsung pada pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Dan pemberontakan ini juga tidak dilakukan oleh keseluruhan anggota PKI yang ada di Indonesia, bukan. Yang pemberontakan ini hanya dilakukan sebagian anggota PKI yang berada di Madiun dan juga Pati, dan anggota-anggota yang lainnya seperti di Bojonegoro, yang di wilayah Sumatera tidak mengikuti atau tidak mendukung pemberontakan tersebut. Namun karena yang disebabkan tidak didukungnya dan atau tidak satunya suara tentang pendukungan terhadap pemberontakan tersebut, maka pemerintah Indonesia mudah untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi. Dan pada awal bulan November 1948, yaitu Amir Sarifuddin dan kawan-kawan tertangkap oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto dan dihukum mati. Terima kasih ya terhadap Bung Ciloy dan Bung Ami telah memberikan gambaran dan tinjauan historiografi kepada saya. Berkat Anda berdua, saya menarik untuk membaca lebih mendalami buku ini. Emang buku ini gokil banget sih menurut saya pribadi. Buku ini wajib malah ya untuk pegangan mahasiswa sejarah atau orang yang ingin mengenal sejarah tentang orang-orang kiri atau segala macam, khususnya orang yang ingin mempelajari lebih dalam tentang organisasi tersebut gitu. Karena memberikan pandangan yang beda dan banyak warna. Oke Bung, terima kasih Bung telah memberikan gambarannya. Bung Ciloy, Bung Ami, saya nggak jadi naik angkot Bung. Terima kasih untuk semuanya.